Shalom Sobat Kudik Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ustadz Agustan. Yang pertama, kita akan menyaksikan khotbah dari Agustan sebelum dia meninggalkan kekristenan. Dan sesudah itu kita akan melihat perbedaan setelah dia meninggalkan kekristenan, hidupnya jadi garang, jadi ganas dan terlihat tidak ada kasih di dalamnya. Nah, seperti apa cuplikan videonya, kita langsung saja dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan katakan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dia bertanya-tanya, kenapa saya dibuang? Kenapa saya di dalam tempat ini? Tapi satu hal, katakan, supaya engkau tidak mati oleh karena pedang, supaya engkau tidak mati karena kelaparan, dan supaya engkau tidak mati karena penyakit sampar. Dan sama saudara, ketika Tuhan tempatkan saudara di sini, saya mau katakan bahwa saudara sekalian, Tuhan tidak menginginkan bahwa saudara mati oleh karena pedang, oleh karena penyakit sampar, oleh karena kelaparan, oleh karena apa yang telah saudara perbuat. Amin. Amin. Sampai detik hari ini saya boleh ada dan saya boleh melayani sebagai hamba Tuhan karena kemuliaan Tuhan. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Amin. 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 Kemuliaan Tuhan. Nah, ini setelah dia meninggalkan kekristenannya, halal darahnya, ya. Oke. Catat halal darahnya, ya. Catat halal darahnya. Kamu saja nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Betul. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Ya kan, kamu kan menghalalkan darah saya. Ya, saya mau tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? Betul, Artinya iya. kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya betul, itu hate speech. Harusnya kamu masuk penjara. Udah banyak berubah lah ini. Banyak orang bilang udah berubah. banyak berubah. Ya nanti kalau saya begitu terus berarti Islam nggak memberi dampak dong sama saya. Jadi saya juga nggak mau. Ya artinya nanti malah jadi cemooh. Jadi saya punya rencana. Bible ini mau tak taruh di pantat. Nah, ini adalah video yang Bukan saya beberapa waktu nggak lalu kalau viral. saya dari awal ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Ya, sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit, dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Oke. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si Tan Parangi. Ini manusia jahat, saudara ya. Jadi dia kesal sama Tan ya. Parangi, teman-teman, karena nggak bisa debat dengan Tan Parangi, kalah terus. Dengar-dengar sih Bandung ya. Kalau Bandung teh cocok itu, kena ya minimal gigi depan 2 lah lepas ya. Nanti kita akan lihat ya, dia menaruh Alkitab di bokongnya. Saya Budi. Oke lah ya. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke, ada eksperimennya. Nah, disinilah kekeliruan dari oke lah. Agustan. Ya. Ya, oke, saya eksperimenkan saja, saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan. Sangat-sangat Kita lihat apakah sopan, dalam ya. sebulan saya akan mati, ya. Kita taruh lagi. ya kentut ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat.
Baik, itulah cuplikan video dari Agustan yang sudah kita saksikan teman-teman. Di awal kita mendengarkan khotbah dari Agustan sebelum dia meninggalkan kekristenan. Dia mengatakan kalian tidak akan kena pedang, tidak akan kena penyakit sampar dan lain sebagainya. Ya, dia juga mengungkapkan dia bisa bertahan melayani Tuhan itu karena Tuhan menolong dan memberkati dia. Dan dia sampaikan kepada jemaat dan jemaat sangat senang mendengarkan pernyataan itu dan mereka bertepuk tangan. Khotbah seperti itu adalah khotbah yang lahir dari diri orang yang sungguh-sungguh tidak percaya kepada Kristus. Dia mengungkapkan satu kalimat seperti kalimat motivasi dan kelihatannya rohani, padahal di dalamnya kualitas iman tidak ada. Buktinya, akhirnya dia meninggalkan kekristenan. Kita tidak tahu apa alasannya, apakah karena menikah atau yang lain. Tapi yang jelas sekarang Ustadz Agustan sudah memilih pindah dari agama Kristen ke agama Islam. Dan lucunya adalah perubahan yang terjadi dalam dirinya adalah dia justru menjadi sangat radikal, sangat jahat, sangat keras, dan sangat-sangat tidak sopan terhadap kekristenan. Dia justru menyerang orang Kristen, menghina orang Kristen, dan bahkan menghina kepercayaan orang Kristen yang menyembah Yesus. Di akhir video tadi kita mendengarkan cuplikan video di mana dia memberikan eksperimennya. Dia menaruh Alkitab di bokongnya, dan bukankah itu memperlihatkan perubahan yang sangat radikal, yang sangat tidak berkualitas dari karakter Agustan. Jadi perhatikan ya, dari hidup dari kekristenan lalu beralih, justru hidupnya makin kacau, makin tidak jadi berkat. Dan ini adalah perubahan yang jahat ya. Orang dulunya baik, memberitakan yang benar, tapi dia tidak hidup di dalam kebenaran itu, sekarang berbalik dan menyerang kekristenan dan menunjukkan sikap arogansi, dan dia melecehkan kekristenan. Bahkan dia menantang apakah 1 bulan saya akan mati atau diazab oleh Tuhan. Dia katakan malah Tuhan tidak akan melakukan itu dan itu tidak akan mungkin. Dan buktinya sekarang Agustan sedang terbaring sakit, tak berdaya karena penyakit yang dialami mungkin makin parah. Dan videonya sudah sangat banyak tersebar di media sosial. Dan saya sangat percaya Tuhan itu tidak akan pernah diam. Apalagi kita percaya, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Dia juga adalah Allah yang akan menghakimi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa terlewatkan di dalam penghakiman. Karena dia adalah Tuhan. Termasuk Agustan. Semua orang akan mengalami kematian. Semua orang akan mengalami maut. Tapi orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu itulah saya mau melihat supaya orang Kristen itu betul-betul diselamatkan Kristus, dan orang yang menolak dia, yang menghina dia, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, dan disitulah terjadi kertakan gigi yang sangat mengerikan. Jadi teman-teman, itulah cuplikan video yang ingin saya perlihatkan kepada Anda, betapa luar biasanya perubahan dari Agustan, dari Kristen yang dulunya sangat-sangat baik, tapi berubah pada waktu dia meninggalkan kekristenan. Hidupmu tidak akan pernah berubah menjadi pribadi yang lebih baik kalau engkau tidak ada di dalam Kristus. Tetap tinggal dalam Kristus supaya engkau menghasilkan buah, sehingga engkau menjadi berkat bagi dunia. Tuhan memberkati. Shalom.